Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'ain ya karim, waftah bil haq wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Beliau membuka kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan, agar diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibukakan pintu-pintu kemudahan sehingga semua kesulitan itu menjadi mudah. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha berilmu, mengetahui dan maha bijaksana. Jadi memang ilmunya makhluk ini ya karena diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beda antara ilmu Allah dan ilmu makhluk Allah. Kita awalnya tidak ngerti, dikasih ilmu sama Allah. Tapi kalau sudah sampai pada satu umur, ilmu yang dulu lekat di otak kita, lama-kelamaan hilang. Kenapa? Semakin tua semakin lupa. Itu ilmunya makhluk. Kalau ilmunya Allah tidak ada lupa itu. Ilmunya Allah itu tidak ada lupa. Karena itu kalau diberikan ilmu kepada Allah, ingat, diberikan ilmu sama Allah, ingat bahwa ilmu kita ini ilmu makhluk. Jangan sampai kita sombong. Ya, ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang diberikan kepada kita adalah sedikit, dan itu adalah ilmunya makhluk. Maka kita wajib memuji kepada zat yang paling berilmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil jawadil wahhabir razzaqil hannanil mannan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang esa, yang maha dermawan, maha memberi rizki. Al-Hannan Al-Mannan, Tuhan yang maha mengasih, Tuhan yang memberi anugerah. Alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila jami'il insi wal jan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi-nabi dengan risalah yang disampaikan kepada umat manusia maupun daripada golongan jin. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah untuk umatnya saja, maka Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh alam. Seluruh alam, baik manusia maupun jin. Dan kisahnya banyak. Bagaimana Nabi SAW ketika duduk di atas pohon, beliau didatangi oleh sekelompok jin, ya, ingin mempelajari Islam, ingin mendengarkan Al-Quran. Jadi risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menyeluruh begitu. Ya, oh Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab, tidak bisa. Nabinya semua. Manusia, jin, semuanya. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu diutus untuk para malaikat Allah juga. Sebagian ulama mengatakan malaikat itu wajib menghormati syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihil Qur'an, dan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an.
yang dimana di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan, dan di dalam Al-Quran ada Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alaih wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya apa yang pernah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Allah Nuh, kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Isa, yaitu wasiat ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengunggulkan agama Nabi Muhammad dari agama-agama yang lain, sehingga Nabi Muhammad dijadikan Nabi yang paling mulia, umatnya dijadikan umat yang paling mulia. Bagaimana umat Nabi ini bisa menjadi mulia? Ada sifatnya. Dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tandanya 3. Kita jadi sebaik-baik umat dibanding umat-umat terdahulu kalau ada 3 ini. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kita selalu ngajak-ngajak kepada yang baik. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo sedekah, ayo haji, ayo umrah misalnya. Ayo ke masjid, ayo menghadiri majelis ilmu. Ta'muruna bil ma'ruf, sifatnya selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Duduk dewe-dewe bukan, ngajak-ngajak. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau ada kemungkaran jangan diam. Kalau ada kemungkaran di desa kita jangan diam. Bagaimana caranya? Usaha kita supaya kemungkaran tadi itu berhenti dan hilang daripada daerah baru kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu. Orang kalau hatinya iman kepada Allah, dia akan ridho dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk, dan dia akan ridho dengan pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat khaira ummah, sebaik-baik umat yang dinampakkan oleh Allah. Sifatnya 3, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, di antara sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau dalam urusan dosa dan permusuhan, mereka tidak mau tolong menolong. Kalau ada acara seperti ini, kompak. Ayo dibagi. Ini dibagi. Buat acara Isra Mi'raj kompak, buat acara Maulid kompak. Bagaimana acara masjid ini makmur, kompak. Ya ta'awanun, tolong menolong. Duduk grup-grupan bukan? Oh, ini kelompoknya fulan, ini kelompoknya fulan. Ini kubu ini kubu. Ada seperti itu. Itu bukan sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kalau kebaikan ketakwaan. Tapi kalau dalam dosa dan kemaksiatan tidak mau ikut. Ayo ono orkesan, kon panitia, ndak melok-melok. Jek lek orkesan dadi panitia, lek pengajian ndak tahu teko Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, mendirikan salat itu sebaik-baik umat. Mengeluarkan zakat bagi yang wajib. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr, selalu saling berwasiat tentang al-haq yang benar dan selalu mewasiatkan tentang kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad tidak harus bawa senjata. Jihad itu bukan bunuh diri, bawa bom di badannya, bukan. Itu bukan jihad itu. Jihad kita sekarang ini
jihad untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Jihad kita yaitu jihad berusaha untuk jauh daripada maksiat Allah. Jihad untuk selalu sabar. Jihad untuk mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu namanya jihad. Karena itu Nabi SAW ketika selesai dari satu peperangan dan darah para sahabat itu masih basah, darahnya masih basah, baju-baju mereka masih berlumuran darah. Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sekarang pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Ya apa iki wis beda kabeh ya. Sudah keluar darah yang banyak katanya Nabi, jihad yang kecil. Jihad yang seperti apa lagi yang mau dihadapi? Katanya Nabi, jihadun nafs. Yang akan kita hadapi yaitu jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu jihad yang paling besar. Kenapa? Tidak ada henti-hentinya. Kapan berhentinya? Kalau kita masuk ke dalam kubur, baru udah ada jihadun nafas. Kita ini sekarang jihad melawan diri kita. Kenapa? Diri kita menuntut supaya nyari dunia. Ya apa carane sugih, ya apa carane terkenal, ya apa carane punya jabatan, bagaimana caranya sudah punya rumah satu, punya rumah dua, bagaimana ya sudah punya kendaraan, pengen kendaraan yang baru. Nah ini kita perangi nafsu kita, karena selalu mengajak kepada urusan dunia. Belum lagi nafsu kita mengajak kepada kemaksiatan. Diajak ini, digeret ke sana ke sini, kita tahan, kita perangi terus. Itu perang itu. Bukan perang ketika di masa muda seperti kita, enggak. Walaupun yang sudah 50 tahun lebih, ya bisa digeret oleh nafsunya untuk melakukan maksiat. Karena itu jihadun nafas ini tidak ada hentinya. Kecuali kalau kita sudah masuk ke alam kubur, baru tidak ada jihad. Selesai tugas berarti. Mereka selalu berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka tidak takut, umat Nabi Muhammad itu tidak takut dicela oleh celaan orang-orang, orang-orang yang menyimpang. Aduh, kopi antok rek, kayak kabeh mlebu surga meni ae misalnya. Ya kan ada mulut-mulut yang seperti itu, biar sudah tidak apa-apa. Timbangi mlebu neraka kan begitu ya. Enak kopian mlebu surga. Pasti ada mulut-mulut yang mencela itu pasti. Lho posik nom-nom melok pengajian niku. Bodoh niki misalnya. Ayo nang kafe iki, ya kan? Tempat-tempat ngopi kan banyak di Pasuruan sekarang. Ayo ngumpul, ada apa kopian, sarungan, lungguh di masjid 1 jam, 1 jam setengah. Hidup ini cuma sekali, ayo kita nikmati. Ini ucapan-ucapan orang yang menyimpang. Sifat umat Nabi Muhammad kalau ada omongan-omongan seperti itu, dilewati aja begitu. Mereka terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, orang-orang yang mencegah kita untuk menjalankan kebaikan, untuk selalu berada di jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban Allah, kecuali mereka itu yang mencegah kita itu adalah orang-orang yang ditakutkan, ditakdir menjadi orang-orang yang celaka dan orang-orang yang rugi, orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang menasehati kita, ngajak kita majelis, ngajari kita kitab-kitabnya para ulama, ngajak kita untuk selalu menunggu pemberian-pemberian Allah, kecuali insya Allah mereka orang-orang yang ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang sa'id, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang diberi keamanan, rasa aman di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pada hakikatnya adalah pewaris nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menungso di sekitar kita ini ada 2 model. Ono sing ngejak api, ono sing ngejak elek begitu ya. Karena setan itu bukan setan sing ndak ketok tok.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sing bisik-bisik itu bukan sing gaib tok, bukan. Sing ketok ini manusia sekitar kita ini juga membisiki kita. Membisiki apa? Bisiki sing api-api ono. Ono sing bisik sing elek-elek ono. Yang bisikan itu jelek, ngajak jelek dan seterusnya, ya kita lewati aja. Anggap ndak ono omongan begitu. Kalau yang ngajak kepada kebaikan, menasehati dan seterusnya, ini adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris nabi-nabi Allah. Tidak harus ustadz, tidak harus. Antum yang hadir ini semuanya insya Allah warasatul anbiya. Selama ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu, kita sampaikan sama istri, kita sampaikan kepada putra-putri kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian kalau ada pengajian-pengajian, kita ngajak-ngajak kepada yang lainnya. Ini namanya warasatul anbiya. Orang-orang yang mereka adalah pewaris para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ngajaknya api-api terus. Omongannya nasihat-nasihat terus. Yaitu tugasnya Nabi SAW. Nabi itu ngajak orang menuju ridho Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencegah mereka supaya tidak dimurkai oleh Allah, mencegah mereka supaya tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, kalau kita tugasnya seperti itu, berarti tugasnya sama tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini termasuk kumpulan yang ta'awanuna fil birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, termasuk tolong menolong dalam ketakwaan. Mudah-mudahan majelis kita yang kita hadiri di atas dunia ini, mudah-mudahan menjadi penyebab kita menjadi golongan orang-orang dimasukkan surga Allah, dan nanti kita ingat-ingat bahwa kita pernah kumpul di majelis seperti ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.